Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dengan Ustazah Yuli di pembelajaran fikih di pertemuan pertama di kelas 1. Iya, Ustazah berdoa agar teman-teman selalu diberikan keberkahan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Nah, salah satunya adalah COVID-19. Yuk, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, sebelumnya Ustazah mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang pijakan hari ini. Yang pertama, pastikan teman-teman menyaksikan video pembelajaran fikih hingga tuntas. Lalu yang kedua, selama menonton video pembelajaran, pastikan teman-teman simak dan pahami video pembelajarannya. Yang ketiga, selama menonton video pembelajaran, pastikan teman-teman didampingi oleh pendamping. Lalu yang terakhir, pastikan mengerjakan proyek dengan mandiri dan tuntas. Wah, ada gambar apa teman-teman? Ada gambar orang yang sedang bertayamum. Berarti materi kita hari ini tentang apa? Tayamum. Oke, silakan simak ya. Apakah ada yang sudah tahu apa itu tayamum? Nah, pasti ada yang sudah pernah mendengarnya ataupun yang belum. Nah, Ustazah jelaskan. Yang pertama adalah tayamum adalah berfungsi untuk menggantikan wudhu atau mandi junub ketika kita tidak menemukan air. Jadi teman-teman, tayamum itu adalah pengganti dari wudhu atau mandi besar. Nah, biasanya kalau perempuan sedang haid, maka dia bersucinya dengan mandi besar. Namun di rumahnya atau dimanapun dia tidak menemukan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Dan wudhu juga ketika tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Lalu bagaimana ya caranya bertayamum? Nah, sebelum itu Ustazah akan informasikan dulu tentang hukum tayamum. Hukum tayamum ialah wajib jika kita tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakannya karena alasan tertentu. Jadi teman-teman, ada beberapa hukum tayamum. Yang pertama, hukum tayamum menjadi wajib ketika kita misalnya di musim kemarau kita dalam kekeringan dan tidak ada air untuk berwudu, maka itu boleh untuk melakukan tayamum. Nah, atau airnya banyak, melimpah di mana-mana. Namun kita dalam kondisi sakit sehingga kata dokter kita tidak boleh kena air. Kalau terkena air, maka penyakitnya akan memburuk atau semakin parah. Maka di dalam Islam, bagi yang sakit tersebut boleh bertayamum. Nah, agar ketika diwajibkan tohari seperti sholat fardu, maka boleh dia bertayamum. Nah, lalu hukum yang kedua adalah bersifat sunnah. Jika melaksanakan ibadah sunnahnya menuntut toharoh seperti membaca Al-Quran dan lainnya. Jadi hukumnya bisa sunnah kalau tujuan teman-teman untuk bertayamumnya itu untuk membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat sunnah lainnya. Nah, tadi balik lagi ya, kalau wajib itu ketika kita melakukan hal yang wajib atau yang fardu, contohnya seperti sholat fardu, maka kita wajib hukumnya untuk bertayamum jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Lihat teman-teman,
ada tangan yang dilentangkan ke dalam wadah atau meja. Nah, apa ya itu? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan dulu tentang dalilnya. Nah, di dalam Islam kita berpedoman kepada Al-Quran. Coba di dalam Al-Qurannya ada tidak ya penjelasan tentang tayamum? Ternyata ada teman-teman, yaitu terdapat di surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maksudnya kaktus ya, atau jamban atau WC, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Nah, maksudnya debu yang baik itu debu yang suci, yang tidak terkena najis. Nah, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi tujuan Allah dengan mengganti tayamum agar kalian tidak dipersulit. Coba bayangkan jika Allah tidak menurunkan ayat ini, maka kita sulit untuk membersihkan diri dari najis dengan cara berwudu, sedangkan air tidak ada atau kondisi kita dalam sakit. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan cara yang lain agar kita tetap bisa bersuci dengan debu, karena debu adalah masuk ke dalam benda yang suci. Nah, selain dari firman Allah juga dalam Al-Quran, ternyata Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, yang artinya, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tanah dijadikan untukku baik, bersih, dan bisa dipakai bersujud. Nah, maksudnya nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diinformasikan tentang tayamum tersebut. Nah, maka di situ Rasulullah mendapatkan firman dari Allah dan dia berseteru bahwa tanah bisa dijadikan untuk bersuci, yaitu dengan bertayamum. Nah, hadis ini terdapat di Sahih Bukhari 1/3/28. Wah, lalu kapan kita diperbolehkan tayamum? Di sini Ustazah akan jelaskan bagaimana caranya agar kita bisa bertayamum. Yang pertama, kita boleh bertayamum ketika kita tidak menemukan air dimanapun. Misalnya kita sudah mencari nih, di rumah tidak ada, di tetangga tidak ada, di sumber air pun tidak ada. Sumber air itu bisa sungai, bisa mata air ya. Nah, misalnya tidak ada, semuanya kering, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Jadi yang pertama apa? Tidak menemukan air sedikit pun. Lalu yang kedua, ketika tidak memungkinkan menggunakan air dikarenakan alasan tertentu seperti sakit atau sudah tua renta. Nah, itu boleh kita bertayamum. Misalnya sakitnya tidak boleh terkena air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Atau kita sudah tua renta, ketika kita terkena air maka sakitnya akan semakin parah atau tubuhnya semakin tidak nyaman, maka itu dibolehkan. Lalu yang selanjutnya, ketika khawatir akan bahaya yang menimpa saat menggunakan air. Nah, contohnya seperti apa ya? Seperti apa hal yang bisa membahayakan ya? Pertama, sakitnya bertambah parah jika terkena air. Nah, contohnya misalnya ada penyakit yang tidak boleh terkena air. Nah, jika terkena air dia semakin parah dan bisa mengakibatkan meninggal, maka boleh hal itu dia boleh bertayamum. Atau cuaca yang sangat dingin sekali. Misalnya ada negara yang memang cuacanya sangat ekstrim ya, sangat dingin sekali sehingga semua pun menjadi beku. Nah, itu dibolehkan dia bertayamum karena dikhawatirkan jika dia memaksakan diri dengan berwudu dengan air es tersebut, maka dia akan menjadi sakit atau membahayakan kesehatannya dan bisa meninggal. Maka itu dibolehkan untuk bertayamum. Lalu yang ketiga, tidak mempunyai air kecuali sedikit untuk diminum.
sementara tidak ada sumber air yang dekat. Misalnya kita hanya punya air segelas dan kita bingung, kita pun haus, lalu kita juga butuh untuk berwudu, maka air tersebut bisa digunakan untuk minum saja. Jadi wudunya bisa diganti dengan bertayamum. Nah, di sini lalu bagaimana ya caranya bertayamum? Ada yang tahu cara bertayamum? Oke, yang pertama, teman-teman niatkan dalam hati kalau teman-teman bertayamum. Nah, bertayamum itu bisa menggunakan bahasa Indonesia juga kalau memang teman-teman tidak hafal dengan niatnya. Jadi bisa diniatkan dalam hati ya. Misalnya di dalam hati teman-teman niatkan, saya bertayamum karena Allah. Nah, lalu yang kedua, ketika sudah berniat, teman-teman mengusap wajahnya dengan debu. Jadi tangannya tempelkan dulu di debu, lalu digoyangkan agar debu yang ini bisa lepas dan yang menempel bisa diusapkan ke wajahnya dengan seperti ini dan berputar. Lalu yang ketiga, mengusap kedua tangan, sama seperti tadi, menempelkan debu, tangan kita tempelkan ke debu, lalu diusapkan dari sini, lalu balik lagi sampai ujung jempol seperti ini. Tangan ini pun sama seperti ini, lalu ujung jempol. Nanti akan ada videonya ya bagaimana caranya. Lalu yang terakhir adalah tertib. Jadi sesuai dengan urutan, jangan sampai mengusap tangan dulu baru muka atau baru niat. Nah, harus berurutan. Yang pertama apa dulu? Niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan. Dan ketika melakukan tersebut tidak ada jeda. Nah, jeda itu tidak ada, misalnya kita habis mengusap wajah nih, dia diam dulu, melamun dulu. Nah, tidak boleh langsung setelah mengusap wajah langsung lakukan gerakan yang kedua, yaitu mengusap kedua tangan. Jadi tidak ada jeda, jadi langsung lakukan, karena ketika ada jeda maka teman-teman harus melakukannya diulang kembali dari awal. Nah, silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah cara bertayamum teman-teman. Tadi sudah ada teksnya ya, bagaimana cara berniatnya. Jadi ketika kita mengucapkan niatnya, yaitu ketika membasuh wajah. Nah, ketika kalau teman-teman lupa atau belum bisa dengan niatnya, bisa mengucapkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Tadi ya, saya sengaja bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah semua perkara yang membatalkan wudhu. Nah,
Di semester 1 Ustazah sudah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu seperti kentut, lalu gila, lalu apalagi teman-teman? Buang air besar, buang air kecil. Nah, ternyata di dalam tayamum juga masuk ke dalam ya hal yang membatalkan wudhu, yaitu tadi seperti buang air besar, buang air kecil, buang air bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Nah, itu masuk ke dalam hal yang bisa membatalkan wudhu dan tayamum. Lalu yang kedua, menemukan air selain bagi orang yang meninggalkan karena sakit dan berbahaya. Nah, maksudnya gini teman-teman. Teman-teman bisa batal tayamumnya ketika tiba-tiba misalnya teman-teman sudah mencari air dimanapun tetap tidak ketemu. Lalu akhirnya teman-teman melakukan tayamum. Namun ketika teman-teman sudah selesai tayamum, tiba-tiba hujan deras dan air melimpah sehingga tayamum teman-teman menjadi batal dan teman-teman diwajibkan untuk berwudu karena sudah adanya air, kecuali bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit walaupun air melimpah, dia tetap tayamumnya tidak batal karena dalam kondisi sakit. Lalu yang ketiga, semua perkara yang diwajibkan mandi besar seperti keluarnya air mani. Nah, maksudnya teman-teman, biasanya dialaminya banyaknya oleh wanita dan laki-laki pun ada. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada bunda atau siapapun yang perempuan yang haid, maka dia wajib untuk mandi besar. Namun, di dalam kampung tersebut tidak ada air sama sekali dan dia sulit untuk bersuci. Kalau belum bersuci berarti dia belum bisa sholat karena dalam keadaan tidak suci. Maka bagaimana caranya ya agar dia bisa suci kembali sedangkan air tidak ada? Jadi dia tidak bisa mandi besar. Maka dia bisa melakukan tayamum. Lalu bagaimana caranya? Orang yang mandi besar diganti dengan tayamum. Sama, tayamumnya dilakukan seperti orang yang mengganti wudhu, gerakannya sama, yaitu niat, mengusap wajah, mengusap tangan dan tertibnya sama, dan dia bisa langsung melakukan sholat. Lalu hilangnya uzur yang menjadi alasannya bertayamum seperti sakit dan cuaca dingin. Nah, misalnya uzurnya seperti sakit. Nah, maka uzurnya akan menjadi alasannya dia menjadi bertayamum. Nah, itu informasinya teman-teman tentang hal-hal tentang bertayamum. Dari pengertian tayamum itu sendiri, tata cara bertayamum dan hal yang bisa membatalkan tayamum. Nah, kesimpulannya, tayamum adalah pengganti dari wudhu dan mandi dari hadas besar dan hadas kecil. Tayamum juga dapat dilakukan ketika tidak ada air atau sakit. Nah, lalu hal yang membatalkan tayamum sama dengan hal yang membatalkan wudhu dan sholat. Nah, informasinya seperti itu ya teman-teman. Jadi apapun yang membatalkan tayamum adalah hal yang bisa membatalkan wudhu juga. Maka itu bisa membatalkan tayamum juga. Nah, itu informasinya. Nah, hikmah dari kita mempelajari tentang tata cara bertayamum adalah agar kita bisa membiasakan hidup bersih. Nah, biasanya kita kan dengan berwudu ya, dengan air. Tiba-tiba airnya tidak ada. Tetap di dalam Islam, kalau kita mau melaksanakan ibadah harus dalam keadaan suci. Maka Allah ganti dengan bertayamum menggunakan debu, karena debu adalah bisa mensucikan. Contohnya ketika rok kita terkena najis, lalu kita terkena debu selanjutnya, maka baju tersebut bisa digunakan untuk sholat kembali karena bisa mensucikan kembali. Nah, ternyata debu bisa mensucikan ya. Alhamdulillah Allah memperingankannya dengan bersuci dengan debu. Nah, jadi agar kita membiasakan hidup bersih dan suci. Lalu debu juga dapat bertayamum juga hikmahnya dapat menghilangkan kotoran dan menjaga kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani.
Lalu yang terakhir, agar terhindar dari dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh anggota badan kita. Nah, itu adalah hikmahnya. Nah, silakan teman-teman simak proyeknya. Yang pertama, teman-teman akan melakukan praktek gerak tayamum dengan tertib. Nah, sesuai dengan tadi yang dicontohkan ya. Lalu yang kedua, gerakan tersebut dibuat video atau didokumentasikan berbentuk video dengan durasi 2 menit paling lama. Dan hasil videonya bisa diserahkan melalui aplikasi Google Classroom. Mungkin itu saja informasinya tentang pembelajaran fikih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita tutup kegiatannya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.